Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya ingin membagikan informasi terkait faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat kulit pasien gagal ginjal kronik itu berubah warna. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan memberikan informasi kesehatan ginjal dan cuci darah, serta informasi kesehatan secara umum setiap minggunya, setiap Selasa Jumat. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe sekarang juga. Perubahan warna kulit pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani cuci darah biasanya berupa hiperpigmentasi, yang ditandai dengan kulit akan berubah menjadi warna keabu-abuan, kekuningan, hitam, dan pucat. Nah, lalu pada tahun 2010 ada seorang peneliti bernama Atia dan kawan-kawan. Ia meneliti warna kulit pada penderita gagal ginjal kronik. Nah, di situ diambil sampel sebanyak 100 penderita gagal ginjal kronik. Nah, dari 100 orang yang menjalani cuci darah dalam 1 tahun pertama itu, 40 orang diantaranya itu mengalami yang namanya perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ini bisa terjadi pada area telapak tangan, telapak kaki, area mukosa mulut, dan juga seluruh bagian tubuh. Faktor penyebab yang pasti, yang benar-benar pasti merubah warna kulit pasien gagal ginjal kronik itu sebenarnya belum dapat dipastikan. Nah, dari beberapa referensi saya menyimpulkan ada 4 faktor penyebab perubahan warna kulit pada penderita gagal ginjal kronik. Faktor yang pertama adalah penumpukan zat besi di bawah kulit. Yang kedua adalah timbunan karotenoid di dermis dan di subkutan. Kemudian yang ketiga adalah timbunan pigmen urokrom. Dan faktor yang terakhir, yang keempat, adalah adanya uremia. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana proses dari masing-masing faktor itu. Faktor yang pertama adalah penimbunan atau penumpukan zat besi di dalam tubuh. Biasanya pasien yang mengalami gagal ginjal kronik akan kesulitan untuk mencapai HB di atas normal atau dalam batas normal. Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis HB yang turun ini membutuhkan transfusi darah. Nah, ketika seseorang itu dia sudah menjalani HD beberapa tahun atau 1 tahun dan dia HB-nya itu selalu di bawah normal, kemudian dia selalu membutuhkan transfusi darah. Jadi transfusi darahnya itu terus terjadi berulang-ulang, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, dan terus begitu terus sepanjang hidupnya. Nah, ketika itu terjadi, tahukah Anda bahwa dalam 1 kantong darah itu terdapat kurang lebih 200 cc. Jadi setiap 200 cc darah itu ia juga mengandung kurang lebih 200 mg zat besi. Nah, hal ini tentunya sangat banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan zat besi harian. Nah, kebutuhan zat besi pada orang normal itu hanya sekitar 14,8 mg per hari. Jadi, bayangkan saja dalam 1 kali transfusi, misalkan Anda mendapatkan 1-2 kantong, itu berarti Anda sudah menyimpan kurang lebih 200-400 mg zat besi. Lalu zat besi yang banyak tadi itu tetap harus disimpan sama tubuh. Tubuh meresponnya sebagai cadangan zat besi. Ketika cadangannya itu banyak atau jadinya itu tertumpuk-tumpuk, maka terjadi yang namanya hemochromatosis sekunder. Hemochromatosis sekunder adalah kelebihan cadangan zat besi di dalam tubuh. Nah, ketika kita kelebihan, tubuh itu akan merespon dengan yang namanya hiperpigmentasi kulit. Jadi, hal inilah yang membuat kulit seluruh tubuh biasanya itu menjadi menghitam. Kemudian faktor yang kedua adalah timbunan karotenoid di dermis dan subkutan. Penjelasannya adalah karotenoid adalah suatu pigmen yang alami yang dimana ia akan larut di dalam lemak.
Dan karotenoid ini ditemukan di area makanan yang berwarna, tapi makanan yang alami, misal dia itu dari sayuran, dari buah-buahan. Kalau dari sayuran itu biasanya terdapat pada labu warna kuning, kemudian sayur-sayuran atau buah-buahan yang berwarna kuning dan merah juga orange. Karena seseorang dengan gagal ginjal kronik itu tidak dapat mengeluarkan zat-zat sisa, maka otomatis si pewarna makanan alami ini, si karotenoid ini akan menumpuk di tubuh. Nah, hal inilah yang membuat tubuh pasien gagal ginjal kronik berwarna kekuningan. Pernah juga saya memiliki pasien, dia itu banyak makan labu karena dia susah BAB, jadi dia banyak makan labu kuning. Nah, lama-kelamaan kulitnya itu jadi kuning. Nah, hal itu normal aja, nggak apa-apa, dan itu akan berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Jadi warna kulitnya kembali normal. Kemudian faktor yang ketiga adalah timbunan dari urokrom atau biasa disebut dengan pigmen urin. Ketika seseorang menderita gagal ginjal kronis, otomatis dia lama-kelamaan fungsi ginjalnya itu akan menurun. Nah, salah satu fungsi ginjal adalah untuk mengeluarkan urin atau untuk berkemih. Ketika seseorang dengan gagal ginjal kronik, lama-lama dia tidak bisa mengeluarkan air kencing, atau bahasa medisnya itu disebut dengan anuria, otomatis air yang harusnya dia keluarkan itu tertimbun. Nah, sedangkan urin atau air kencingnya itu mengandung yang namanya pigmen urin. Nah, pigmen urin ini dia mewarnai urin yang kalau misalnya kita kencing, kadang kan urinnya kadang warna kuning, atau kalau jarang minum itu warnanya pekat. Nah, hal itulah yang nanti jadinya mewarnai kulit menjadi kuning. Karena dia harusnya keluar tertumpuk di badan, jadi warna badannya jadi warna urin gitu. Nah, pada keadaan normal atau normalnya, si urokrom ini merupakan produk sampingan dari metabolisme hemoglobin yang berada di hati dan dikeluarkan melalui urin. Nah, karena dia tidak bisa mengeluarkan urin, otomatis urokromnya itu numpuk di kulitnya. Kemudian kita lanjut ke faktor yang keempat, faktor yang terakhir, yaitu adanya uremia. Uremia di sini adalah penumpukan urium di dalam darah. Ketika seseorang dengan gagal ginjal kronik, otomatis dia tidak bisa mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuhnya, yaitu urium. Ketika urium itu banyak, lama-kelamaan dia menumpuk di peredaran darah. Hal inilah yang dinamakan dengan uremia. Nah, ketika uremia itu terjadi, maka tubuh akan terjadi gangguan dari sistem tubuh, yaitu akan mengganggu hormon pembentukan melanin. Nah, ketika itu terganggu, otomatis hormon melaninnya ini terganggu produksinya, lama-lama melaninnya itu juga banyak sekali dia produksi. Nah, sedangkan si melanin ini fungsinya untuk mewarnai kulit. Nah, ketika itu terjadi, melaninnya banyak, otomatis yang terjadi adalah hiperpigmentasi. Jadi kulitnya itu akan menjadi hitam karena terlalu banyak yang bekerja untuk menghitamkan kulit. Jadi terlalu banyak ia bekerja, lama-lama jadi kulitnya hitam semua. Nah, tidak hanya faktor penyebabnya, saya juga akan memberikan beberapa tips bagaimana cara agar hal itu tidak terjadi pada Anda. Nah, kita sudah tahu faktor-faktor penyebabnya tadi itu ada 4. Beberapa faktor tadi itu memang ada yang tidak bisa dikontrol. Misal akibat dari tidak kencing sama sekali. Akibat dari tidak kencing sama sekali itu mau dibawa kemana juga nggak bakal kencing gitu kan. Kemudian kayak faktor uremik atau uremia, penumpukan urium di dalam darah. Karena dia memang gagal ginjal, ya otomatis itu pasti terjadi. Nah, yang bisa dikontrol adalah HB. Saran dari saya, tips dari saya adalah pertahankan HB agar selalu dalam batas normal. Tujuannya apa? Agar meminimalisir adanya transfusi darah kepada Anda, sehingga ketika transfusi darah itu minimal, otomatis zat besi atau cadangan zat besi di dalam tubuh itu juga minimal. Namun permasalahannya adalah apa yang harus dilakukan ketika itu sudah terjadi beberapa tahun itu kulitnya sudah menjadi hitam semua. Apa yang harus dilakukan?
ada teknik HD, yaitu HDF, yaitu kepanjangannya itu hemodiafiltrasi. Nah, di situ dia dapat menarik atau mengeluarkan molekul-molekul besar. Nah, salah satu molekul yang besar itu adalah zat besi. Nah, jadi zat besinya bisa ikut keluar, jadi pasiennya itu tidak hitam gitu. Walaupun itu sepengetahuan saya tidak ditanggung BPJS, tapi jika itu dilakukan dengan tujuan yang baik, jadi citra tubuhnya kembali baik, gambaran dirinya kembali baik, dia warna kulitnya bisa mendekati normal, kenapa tidak untuk mengusahakan itu? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait faktor-faktor penyebab kulit yang menjadi hitam pada pasien gagal ginjal. Jika ada salah, jika ada kurang, saya mohon maaf. Apabila ada koreksi, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan jika ada saran, saya mau membahas tentang suatu masalah kesehatan ginjal maupun kesehatan cuci darah maupun kesehatan yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.